semuanya, perkenalkan nama saya Nina Petirski dari kelas 11 IPK 2. Di sini saya akan membahas mengenai networking pada VirtualBox. Nah, di sini terdapat 9 poin penting. Yang pertama yaitu Reset MAC address, yang kedua network mode net, yang ketiga net versus net network, dan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu Reset MAC address. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan virtual machine ke internet, virtual machine ke laptop, dan virtual machine ke virtual machine lainnya. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi VirtualBox. Kita akan mereset Ubuntu server. Di sini kita klik setting. Lalu ke network. Nah, pada bagian MAC address-nya kita refresh. Setelah itu kita klik OK. Nah, lakukan juga pada Ubuntu Server Clone. Kita klik setting. Kita ke network. Nah, di sini kita refresh juga. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu network mode net. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu NAT dan fungsi NAT. Jadi, NAT adalah singkatan Network Address Translation, yaitu proses yang menerjemahkan alamat IP lokal ke alamat IP publik. Jadi, IP yang terdapat di virtual machine akan diterjemahkan ke IP publik melalui internet yang terhubung pada laptop. Nah, di sini kita klik setting. Lalu kita ke network. Nah, di sini kita akan mengubah modenya menjadi mode NAT. Setelah itu kita klik OK. Lakukan juga pada Ubuntu Server Clone. Kita ke setting. Lalu ke network. Nah, di sini modenya diubah menjadi mode NAT. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan menstartnya. Nah, di sini kita login, kita masukkan username kita. Setelah itu passwordnya juga. Nah, di sini kita coba masukkan ping google.com. Setelah itu kita enter. Nah, jika sudah TTL berarti sudah berhasil ya. Untuk cara memperhatikannya yaitu dengan Ctrl C. Selanjutnya kita beri perintah yaitu ketik IP address. Setelah itu enter. Jadi kita nanti akan coba ping, hasilnya akan jadi request timeout karena kita nggak tahu interface ini ada di mana. Selanjutnya yaitu kita akan ke pencarian, lalu kita akan mencari command prompt. Ini kita bisa ketik ping lalu 10.0.2. Ini yang dapat dari sini. Lalu kita enter. Nah, di sini jadi request timeout karena kita tidak tahu interface ini ada di mana atau gagal. Nah, di sini kita bisa cek control panel. Setelah itu kita klik network and internet. Setelah itu network and sharing setting center. Setelah itu kita pilih yang check adapter setting. Nah, di sini tidak muncul jaringan karena statusnya hidden ya teman-teman. Selanjutnya yaitu NAT versus NAT network. Jika kita menggunakan NAT, kita akan langsung terhubung ke hidden interface atau laptop atau host OS. Akibatnya, kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama sehingga membuat keduanya saling komunikasi. Nah, sedangkan jika menggunakan NAT network, dia tidak akan langsung terhubung ke host OS, melainkan akan melalui switch terlebih dahulu. Switch ini bersifat virtual, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya yaitu
virtual machine pertama mendapatkan IP 10.0.2.15, sedangkan virtual machine yang kedua yaitu 10.0.2.7. Karena dia akan terhubung terlebih dahulu ke switch, baru akan terhubung ke heatsink interface. Teori selanjutnya yaitu praktek NAT network. Ini kita masuk ke VirtualBox, lalu pilih file, lalu pilih yang preference. Nah, di sini tidak ada network karena saya menggunakan VirtualBox versi 7. Tapi tidak usah khawatir karena settingan dari VirtualBox versi 7 beda dengan versi 6. Jadi di sini kita close saja. Lalu pilih file, pilih ke tools. Nah, di sini kita ke network manager. Di sini kita pilih yang NAT network, lalu create. Nah, di sini otomatis muncul ya. Setelah itu kita ke setting. Lalu pilih network. Nah, pada mode ini kita ganti ke mode NAT network. Lalu oke. Lakukan juga pada Ubuntu Server Clone. Kita ke setting. Pilih network. Nah, di sini kita ganti modenya menjadi NAT network. Lalu oke. Setelah itu kita akan men-startnya secara bersamaan. Nah, di sini kita login dulu ya. Kita masukkan username kita. Lalu passwordnya jangan lupa ya. Setelah itu kita masukkan perintah sudo client -r npass 3. Nah, ini perintah untuk menghapus IP address ya. Kita klik enter, lalu masukkan passwordnya. Setelah itu kita ketik IP address. Nah, di sini kita masukkan sudo client. Karena kita akan meminta IP address, jadi kita tidak akan menuliskan -r. Jadi langsung npass 3. Lalu kita ketik IP address. Nah, di sini sudah terlihat ya, IP-nya yaitu 10.0.2.12. Setelah itu kita lakukan juga pada Ubuntu server. Kita login dulu. Lalu kita masukkan password. Nah, di sini kita masukkan perintah sudo client -r npass 3. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita ketik IP address. Nah, di sini kita akan meminta IP sudo client npass 3. Lalu kita ketik IP address. Nah, di sini sudah dapat IP yaitu 10.0.2.13. Nah, jadi masing-masing dari Ubuntu sudah mendapatkan IP address yang berbeda. Jadi kita coba ping dulu ya. 10.0.2.12. Nah, hasilnya TTL ya, teman-teman. Nah, untuk memberhentikannya yaitu Ctrl C. Setelah itu kita lakukan juga pada Ubuntu Server Clone. Kita ketik ping 10.0.2.13. Nah, hasilnya TTL juga ya. Kalau sudah TTL berarti sudah saling terhubung. Kita berhentikan juga. Nah, selanjutnya yaitu bridge network. Simulasi bridge network. Sebelumnya kita sudah belajar NAT network. Perlu diketahui bahwa NAT network ini bersifatnya hanya menumpang pada host OS atau laptop kita. Jadi IP-nya acak dan asalnya tidak jelas. Pada bridge adapter, kita akan mencari tahu dari mana IP itu berasal. Contohnya virtual machine ini terhubung ke router atau laptop kita. Jadi IP-nya milik laptop atau host OS kita. Nah, kita langsung saja ke VirtualBox. Pada Ubuntu server, kita klik setting.
lalu pilih network. Nah, modenya kita ganti menjadi bridge adapter, lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan men-startnya. Nah, di sini kita login dulu ya, kita masukkan username kita, lalu passwordnya juga. Nah, setelah itu kita ketik IP address. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.14.74. Di sini kita akan ke control panel. Di sini kita klik network and internet, lalu network and sharing. Nah, di sini kita klik yang change adapter. Nah, di sini virtual machine kita akan otomatis terhubung ke interface. Jadi, bridge adapternya akan membawa virtual machine kita ke interface ini, yang mana IP-nya itu sama dengan IP laptop saya. Nah, selanjutnya yaitu host only network. Jika sebelumnya kita menggunakan NAT atau NAT network, interface yang terhubung ke laptop kita itu merupakan digital interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface. Jadi, network interface-nya itu jelas. Nah, di sini membuat GUS OS dan host OS only bisa saling berkomunikasi, di mana keduanya akan mendapat IP yang serupa, tetapi hanya berbeda angka di belakangnya. Nah, di sini saya sudah di VirtualBox. Kita klik Ubuntu server, lalu kita klik setting. Lalu kita ke network. Nah, pada mode ini kita ganti menjadi mode host only adapter. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita akan men-startnya. Nah, di sini kita login ya. Kita masukkan username kita dan passwordnya. Nah, setelah itu kita masukkan perintah sudo dhclient -r npass 3. Nah, ini perintah untuk menghapus IP address. Kalau kita enter, di sini kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita ketik IP address. Nah, di sini kita ketik sudo dhclient. Karena kita akan meminta IP address, jadi kita tidak menuliskan -r, kita langsung ke npass 3. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita ketik IP address. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.56.103. Nah, di sini kita ke control panel, kita klik network and internet, network and sharing, change adapter setting. Nah, di sini kita pilih yang host only internet. Kita klik 2 kali, details. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.56.1. Nah, di sini ada tambahan angka 1. Jadi ini sama saja ya, teman-teman. Jadi kita close saja. Lalu di sini saya akan mencoba mengepingnya. 192.168.56.1. Nah, di sini gagal ya. Coba kita buka ke command prompt. Kita coba ngepingnya. Ping 192.168.56.1. Nah, hasilnya TTL. Kalau sudah TTL berarti sudah berhasil. Jadi kenapa sih ping dari virtual machine ke laptop kita gagal, tapi dari laptop ke virtual machine itu berhasil? Itu dikarenakan Defender Firewall pada laptop kita itu membuat laptop kita terlindungi. Jadi nggak bisa diping dari luar, tapi kita bisa ngeping keluar. Selanjutnya yaitu disable Windows Firewall. Di sini kita masuk ke control panel, kita pilih System and Security, Windows Defender Firewall. Nah, jika kita tidak pakai software Defender, itu dia hijau semua, berarti terdapat firewall yang nyala. Jadi untuk mematikannya yaitu turn Windows. Nah, kita turn off kan, lalu kita klik OK. Nah, di sini otomatis berhasil ya, karena
Defender firewall-nya sudah kita matikan, lalu kita berhentikannya menggunakan Ctrl C. Nah, setelah ini kalian bisa langsung mengaktifkan kembali Windows Defender Firewall karena akan membahayakan jika dimatikan. Kita ke control panel, turn Windows, dan kita turn on kan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu internal network part 1 dan part 2. Jika kemarin kita belajar NAT network dan bridge adapter, virtual mesinnya terhubung ke laptop kita. Tapi kalau internal network, virtual mesinnya sama sekali tidak terhubung ke laptop kita karena mereka menggunakan internal network. Perlu diketahui, saat kita akan melakukan konfigurasi jaringan mode internal network, kita tidak akan langsung mendapatkan IP address karena saat kita request DHCP, server DHCP tidak akan mengenali kita karena tadi kita sudah mengubah dan memberi nama. Untuk solusinya yaitu kita memberikan IP manual dengan request IP static setelah mengganti virtual mesinnya ke bridge adapter terlebih dahulu. Setting, pilih network, dan modenya diganti menjadi bridge adapter, lalu klik OK. Lakukan juga pada Ubuntu Server Clone. Kita ke setting, pilih network, modenya kita ganti menjadi bridge adapter, lalu klik OK. Setelah itu, kita bisa men-startnya secara bersamaan. Nah, di sini kita login dulu ya. Kita ketik username kita dan passwordnya. Nah, di sini kita masukkan perintah sudo nano /etc /net1 /00 min installer min config setelah itu kita enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini DHCP-nya kita ganti no, IP address-nya yaitu 192.168.1.1/24. Setelah itu kita ketik Ctrl X. Di sini kita ketik sudo netplan apply, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik IP address. Nah, ini IP address-nya yaitu 192.168.1.1/24. Lakukan juga pada Ubuntu Server Clone. Kita login dulu. Masukkan password. Nah, di sini kita ketik sudo nano etc netplan 0 min installer min config kita klik enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini DHCP-nya kita ganti menjadi 0, IP address-nya yaitu 192.168.1.2/4. Setelah itu kita klik Ctrl X dan Y, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan sudo netplan apply, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik IP address. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.2/4. Setelah itu kita power off kan. Di sini kita akan mengganti modenya dari bridge adapter menjadi internal network. Di sini kita klik setting, pilih network.
modenya ganti menjadi internal network. Lalu kita klik OK. Lakukan juga pada Ubuntu Server Clone. Kita klik setting, pilih network, modenya kita ganti menjadi internal network. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan men-startnya secara bersamaan. Nah, di sini kita login dulu ya. Kita masukkan username dan passwordnya. Setelah itu kita ketik IP address. Lakukan juga pada Ubuntu Server Clone. Password, lalu ketik IP address. Ini kita akan mencoba ping IP addressnya Ubuntu server. Kita ketik ping 192.168.1.1, lalu enter. Nah, hasilnya TTL ya. Kalau sudah TTL berarti sudah berhasil. Lalu untuk memberhentikannya yaitu CTRL-C. Kita lakukan juga pada Ubuntu server. Kita ketik ping 192.168.1.2, lalu enter. Nah, di sini juga TTL ya, berarti sudah berhasil. Setelah itu kita akan memberhentikannya. Nah, jika berhasil, berarti komunikasi antara Ubuntu server dan Ubuntu server clone berarti sudah terjadi ya.